Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Subag Tata Usaha, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, yang saya hormati Ketua Pokjawas Madrasah, beserta Bapak Ibu pengawas yang hadir saat ini, yang saya hormati Kepala MTSN 1 Kota Bekasi, dan juga sekaligus selaku Ketua KKM TS Wilayah 1 Kota Bekasi beserta seluruh jajaran pengurus, yang saya hormati Kepala Urusan Tata Usaha, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu Kepala MTS di lingkungan KKM TS Wilayah 1 Kota Bekasi, yang juga sekaligus sebagai peserta raker ya. Hadirin yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur terpanjatkan kehadiran Ilahi Rabbi atas nikmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri rapat kerja kepala-kepala madrasah di lingkungan KKM TS Wilayah 1 Kota Bekasi. Mudah-mudahan kegiatan ini dijadikan oleh Allah sebagai kegiatan yang penuh makna dan barokah. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saya bingung nih. Pasti kita awali dengan doa apa? Kalau doa belajar biasanya pagi. Ya. Allahumma nawir Qulubana binuri hidayati. Kan gitu ya. Nah ini waktunya sore, jadi ayo kita sama-sama baca doa mau tidur. Iya, habis kan ya udah. saya lihat Bapak Ibu ini udah mulai redup makannya. Ya, tapi bicara tentang doa mau tidur Pak, saya ingat sejarah. Dulu saya Pak nggak pernah membayangkan bisa berziarah ke makam Rasulullah. Nggak pernah membayangkan saya bisa menunaikan ibadah haji. Tapi waktu saya kelas 4 MI Pak, ada muin saya. Kalau di Cikarang nyebutnya muin dulu Pak, guru MI itu. Ada muin Apun, muin Mahmud. Ya sekarang muin Mahmud jadi rektor UIN Bandung. Itu guru MI saya kelas 4 Pak. Muin saya menceritakan tentang asbabul wurud. Ya. Jadi pada saat Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan ketika saya mau tidur?" Kata Rasul, "Kamu harus minta maaf ke orang-orang seluruh dunia." Kan bingung sahabat, orang mata udah meletet tuh keliling kita maaf. Ya.
akhirnya dijelasin oleh Rasul, baca istighfar 3 kali. Oh begitu. Ya. Nanya lagi sahabat tuh Bang Haji Sabar, apa lagi ya Rasulullah? Ya, kamu harus khatam Quran dulu. Kira-kira kalau khatam Quran 30 juz berapa jam Pak? Ya, lagi-lagi dijelasin oleh Rasul. Kamu harus baca Qul 3 kali. Ya, harus baca Qul. Nah kemudian apa lagi? Kamu harus menunaikan haji. Coba bayangkan, haji Indonesia aja kalau ke tanah suci 40 hari Pak. Ya, minimal. Akhirnya kata Rasul, kamu baca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Penjelasan Rasul yang ketiga ini saya stabiloin. Ya, saya masukin dalam hati, saya yakini betul-betul. Jadi dulu mah waktu masih pengen saya amalin itu Bang Haji Sabar. Apa walhasil subhanallah. Sekarang bukan cuma 1 kali saya bisa jihad. Bersyukur bisa beberapa kali ya melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam. Bekalnya apa? Ya tadi cuma ngamalin itu doang Pak Dokter. Ya, kalau kiai beda lagi versinya. Mau berangkat haji baca surat Yasin. Belum berangkat juga tabarok. Belum berangkat juga baca surat Tanah. Kira-kira kalau udah dibaca surat Tanah cukup nggak buat biaya pot 1 potong haji? Ya, ya barangkali di mana manfaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Ketua KKMTS 1 wilayah Kota Bekasi dan beserta pengurus, anggota, juga panitia yang sudah berusaha menyelenggarakan rapat kerja ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Kemudian yang kedua, raker ini Pak paling tidak ada 3 makna. Yang pertama sebagai wahana silaturahmi, baik silaturahmi fikri, silaturahmi qalbi, dan silaturahmi amal. Yang kedua, raker juga merupakan wahana evaluasi. Kita evaluasi program-program yang telah kita laksanakan tahun lalu. Apa yang sudah baik, tentu di tahun ini harus lebih baik lagi. Apa yang belum baik, apa yang belum terlaksana, mudah-mudahan tahun ini semuanya program bisa kita laksanakan. Ya, dan yang ketiga, raker ini juga menjadi wahana reorientasi pemikiran. Jadi bagaimana setelah kita melakukan refleksi terhadap program-program tahun sebelumnya, kemudian kita berusaha untuk merumuskan program kerja. Nah, untuk merumuskan program kerja ini ada teori manajemen modern yang kita kenal dengan specific, measurable, ya, achievable, relevansi, kemudian timeable.
spesifik itu artinya kita harus rumuskan program dengan detail. Salah satu contoh, kita ingin madrasah sanawiyah kita menjadi madrasah yang unggul misalnya, ya itu kan sudah sangat spesifik. Kemudian untuk menjadi madrasah yang unggul, langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mission, ya. Program berikutnya harus lebih rinci lagi. Misalnya, ya, bahwa untuk mewujudkan madrasah yang unggul itu kita perlu SDM yang berwawasan digital misalnya. Ya, itu masuk dalam ranah mission. Ya. Kemudian langkah kita untuk mencapai hasil itu apa? Ya, ini langkah berikutnya adalah achievable. Contohnya, kita lakukan pembinaan misalnya ya 50 orang guru. Ya kan? Andaikan guru-guru di lingkungan KKMTS ini ada 500 misalnya Pak Dokter, ya 500, karena kita terbatas anggaran, ya maka kita laksanain pembinaan 50 orang guru, pembinaan IT. Jelas kan? Jadi madrasah yang unggul kita butuh SDM yang berwawasan digital. Kemudian dalam tahapan achievable kita laksanakan pembinaan 50 orang guru, pembinaan IT 50 orang guru misalnya. Relevansi berikutnya ya, relevansi program yang kita rumuskan ini harus ada kaitannya dengan ya visi dan misi madrasah. Ya. Kalau kita melakukan pembinaan guru, kemudian mewujudkan manusia unggul, ada kaitan itu. Maka program yang kita rumuskan harus berkaitan dengan visi misi madrasah. Dan langkah terakhir dalam tahapan perencanaan itu adalah time bound. Waktunya ditentukan. Ya. Misalnya pembinaan 50 orang guru itu berapa bulan, berapa minggu, ya, atau minimal dalam 1 tahun perjalanan KKM ini diadakan 1 kali. Ini harus jelas waktunya. Insya Allah kalau kita menggunakan rumus SMART dalam menyusun program KKM, maka nanti hasilnya pun indikator keberhasilannya akan mudah dilihat, akan mudah diukur. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa pandemi COVID sampai saat ini masih melanda negara kita. Kota Bekasi sendiri belum turun levelnya, masih berada di level 2 ya. Masih level 2 ya Pak Subang ya. Level 2 level 3? Level 2. Nah ini artinya bahwa kaitannya dengan model pembelajaran yang harus kita terapkan di sekolah itu harus menyesuaikan dengan kondisi ya pandemi 19. Ada beberapa model pembelajaran yang saat ini sedang dikembangkan, yakni sistem pembelajaran banking.
Blended itu adalah penggabungan sistem daring dengan sistem luring, PJJ dengan tatap muka, penggabungan. Namanya sistem pembelajaran blending. Ada lagi sistem pembelajaran yang serupa dengan blending, yang namanya flipping. Ya, dua-duanya sama. Lantas apa bedanya antara sistem blending dengan flipping? Bedanya adalah kalau blending perpaduan antara manusia dengan teknologi, ya, ketika proses pembelajaran dilaksanakan di kelas. Jadi metodologinya itu penggabungan antara daring dengan live. Kalau kita menggunakan sistem online, maka di kelas itu juga proses pembelajaran dilaksanakan. Di samping guru yang bicara, kemudian menjelaskan, ya, menjawab soal, melakukan bimbingan. Ini blending. Bedanya dengan flipping, ya, kalau flipping itu penggabungan antara manusia dengan teknologi, tidak hanya sebatas ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas. Maka, ya, sistem pembelajaran flipping ini lebih mirip dengan iklan Coca-Cola. Kapan saja, di mana saja, minum Coca-Cola. Jadi betapapun anak sudah kembali ke rumah dengan sistem resitasi secara online, kan berarti proses pembelajaran masih tetap berjalan. Ya, jadi bedanya sistem blended dengan flipping itu, kalau blended adalah campuran antara teknologi dengan guru dilaksanakan di kelas. Kalau flipping, guru dengan dengan teknologi, ya, proses pembelajarannya bisa di luar kelas. Itu bedanya, Pak. Nah, berarti ada alat-alat yang kita butuhkan untuk melaksanakan dua pola pembelajaran ini. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah infrastruktur. Yang dimaksud infrastruktur adalah dalam implementasi dua sistem pembelajaran tadi, maka kita harus siap dengan internet, harus siap dengan komputer, harus siap dengan laptop, harus siap dengan kuota dan lain sebagainya, sarana dan prasarana yang mendukung terjadinya atau berprosesnya sistem pembelajaran dua model. Kemudian yang kedua apa? Infostruktur. Tadi infrastruktur, sekarang infostruktur. Apa yang dimaksud dengan infrastruktur? Infrastruktur itu berarti kita harus sudah menyiapkan program pembelajaran, sehingga anak-anak tinggal mengikuti aplikasi atau program-program yang sudah kita programkan dalam sistem pembelajaran online. Ya, dengan kata lain, aplikasi yang berisi tentang materi-materi pelajaran. Itu namanya infostruktur. Dan yang ketiga adalah infokultural. Ya, lagi-lagi infokultural itu adalah dua kekuatan yang bersatu, yakni antara teknologi dengan manusia. Artinya apa? Artinya kita harus menyiapkan guru-guru
yang betul-betul mahir dalam mengoperasikan laptop, yang pandai mengoperasikan komputer, atau yang memahami aplikasi-aplikasi. Ya, itu Pak, pola pembelajaran yang harus kita kembangkan. Malah saya punya prediksi Pak Bu, ke depan yang namanya pembelajaran tatap muka itu bisa jadi nanti nggak ada. Karena ini pernah dilakukan penelitian oleh seorang dosen di Harvard University Amerika, Pak Denny, itu melakukan penelitian salah satu lembaga pendidikan. Ternyata Pak, hasil sistem pembelajaran secara daring ternyata kualitasnya lebih bagus ketimbang sistem tatap muka. Ya, ini sudah hasil penelitian. Makanya nggak salah kalau pada saat parah-parahnya pandemi COVID, saya sampaikan di depan Profesor Mahmud. Saya katakan, ternyata kalau kita mau merenung, ya, COVID-19 itu bukan sekedar predator, tetapi juga bisa kita sebut profesor. Profesor itu bukan COVID itu. Kenapa kita bilang profesor? Karena COVID lah yang mengajarkan nenek-nenek, aki-aki tahu kuota. Apalagi kalau beli kuotanya mahal. Atau nenek-nenek guru jual apa lagi? Buat cucu gua sekolah. Jasa siapa tuh Babu? COVID. Iya kan? Nenek aki-aki kenal internet, kenal kuota, kenal sistem pembelajaran daring. Nah, berkaitan dengan tren zaman ke depan, artinya kita selaku kepala sekolah itu punya kewajiban melakukan pembinaan terhadap guru-guru agar mereka bisa menjadi guru-guru yang profesional, guru-guru yang memiliki kompetensi. Apakah itu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi spiritual, ataupun kompetensi profesional. Ini tugas kepala sekolah. Dan kepala sekolah, kepala madrasah juga jangan merasa aman. Ya, tetap guru yang tidak kompeten, kepala madrasah yang tidak memiliki kompetensi, ya itu siap-siap saja nanti perannya akan digantikan oleh para robotik. Sekarang lagi diproduksi itu di negara New Zealand, terutama di wilayah Auckland. Jadi robot-robot yang mereka kasih nama Wild itu siap menggantikan kepala SN1 Kota Bekasi. Dan kepala-kepala MTS yang ada di lingkungan KKR wilayah 1 Kota Bekasi. Ya.